Chapter 1751 Xiao Yao Tianzun. Yun Gen bersinar, dan ruang di sekelilingnya berputar. Kekuatan aneh muncul di sekelilingnya, dan aura menakutkan memenuhi udara. Fluktuasi yang tak terbayangkan mengalir deras, melebihi kecepatan ekstrim dunia. Dengan suara Po, Ye Fan meledak, hancur berkeping-keping, daging dan darah beterbangan di mana-mana. Itu sebenarnya adalah tubuh asli Yun Hang. Kecepatan ilahinya tak tertandingi, dan dialah yang menerobos akal sehat alam semesta. Dia tak tertandingi di dunia ini, mempengaruhi stabilitas ruang dan waktu. Barusan, kecepatannya sangat kuat hingga tingkat yang tidak bisa dipahami. Makhluk-makhluk tertinggi di wilayah terlarang yang besar semuanya menghirup udara dingin. Dia adalah makhluk surgawi yang menetapkan rahasia karakter gerakan, namun dia sebenarnya masih hidup. Sebuah garis cahaya melesat ke langit dari wilayah terlarang. Ada dua orang yang mengenalinya, memiliki dendam besar terhadapnya. Saat itu, ketika mereka melewati masa-masa sulit untuk menjadi kaisar, mereka mengalami serangan. Orang ini ingin merebut buah dao mereka. Makhluk langit tak terkekang adalah eksistensi kuno yang bergerak tanpa hambatan di sepanjang zaman legenda. Dia tak terkalahkan dan dikenal mampu menerobos waktu dan mencari keabadian. Sosok seperti ini seharusnya sudah lama mati, namun hari ini, dia muncul dalam tubuh aslinya, membuat semua orang terkejut. Mereka tidak bisa mengerti. Bukankah dikabarkan bahwa dia telah lama meninggal dalam meditasi? Meskipun dua Master Emperor Path di area terlarang sangat marah, mereka tidak keluar. Mereka mengawasi, berharap Ye Fan dan orang ini akan binasa bersama. Makhluk surgawi yang tak terkekang menciptakan seni rahasia jalan, dan itu tak tertandingi di dunia. Dikatakan bahwa begitu seseorang melangkah ke dalam domain waktu, seseorang dapat mengubah aliran waktu, memulihkan masa mudanya, dan meningkatkan umurnya. Pada akhirnya, masih terbukti bisa mempengaruhi waktu, tapi tetap tidak bisa mengubah tubuh seseorang. Ye Fan merekonstruksi tubuh aslinya. Dia memiliki fisik suci pencapaian besar dan setengah dari tubuhnya telah memasuki alam pencapaian Dao. Secara alami, kemampuan pemulihannya luar biasa. Selain itu, dia telah menguasai rumus karakter makhluk, jadi dia hampir bisa pulih ke keadaan semula dalam satu pikiran. Tidak ada gunanya. Semuanya tidak akan berguna melawan karakter rahasia Xingku. Bahkan karakter rahasia Jie dan karakter rahasia Z tidak akan berhasil. Jika Anda memaksa saya untuk mengungkapkan wujud asli saya, Anda hanya akan berjalan di jalan yang tidak bisa kembali, kata Yun Gen. Dia sangat percaya diri dengan hukum ilahi, dan dia bahkan tidak menganggap serius keterampilan ilahi yang mulia. Dia memandang rendah dunia, menunjukkan kesombongan dan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh makhluk surgawi. Boom! Tubuh Ye Fan meledak. Setengah dari tubuhnya hancur berantakan. Dia tidak bisa membela diri sama sekali. Kecepatan seperti itu sangat mengejutkan. Sangat kuat. Ye Fan menghela nafas. Dia benar-benar terkesan dengan misteri mendalam pihak lain. Di domain ini, pihak lain pasti nomor satu sejak zaman kuno. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Seluruh tubuh Ye Fan bersinar saat dia mengaktifkan seni rahasia perjalanan untuk melawan teknik rahasia lawannya. Pada saat yang sama, dengan peningkatan seni rahasia semua, kecepatannya meningkat 10 kali lipat. Ketika ini terjadi, alam semesta runtuh, tidak lagi stabil, karena memang ada kekuatan waktu yang melonjak, sangat terpengaruh. Bas. Setelah tabrakan yang intens, Ye Fan sekali lagi dikirim terbang. Sebuah lubang berdarah yang menakutkan muncul di bahu kanannya, dan bagian kiri tubuhnya telah berubah menjadi bubur darah. Kau ingin melawanku di wilayahku. Bahkan jika kamu memiliki karakter rahasia, semua itu tidak akan berhasil. Daoku sudah mencapai level tertentu, jadi aku tidak butuh kekuatan tambahan. Yun Gen berkata dengan dingin. Ini adalah metodenya untuk menjadi seorang kaisar, jadi dia memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini. Tidak ada yang lebih cepat darinya, dan dia adalah nomor satu sejak zaman kuno. Penelitiannya tentang seni rahasia perjalanan telah lama mencapai langit. Ye Fan tidak menjawab. Beberapa teknik rahasia diaktifkan pada saat yang sama, dan luka-luka di tubuhnya semuanya sembuh. Ekspresinya sangat serius saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah, menghadapi lawannya. Namun, dalam puluhan bentrokan berikutnya, tubuh Ye Fan selalu berlumuran darah, dan dia menderita luka serius berulang kali. Dia tidak bisa menghindari serangan lawannya sama sekali. Kecepatan seperti itu tidak ada bandingannya, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghindarinya. Jika Anda tidak bisa, maka Anda bisa.
Di wilayah ini, semua kaisar besar dan makhluk surgawi harus menundukkan kepala kepada saya, kata Yun Gen. Rambutnya tebal, dan pupil peraknya mengalir dengan kemegahan ilahi. Lengan bajunya berkibar, dan dia sangat menyendiri. Di masa lalu, dia disebut makhluk surgawi yang tak terkekang, dan tentu saja ada alasannya. Karena kecepatannya sangat tinggi, orang lain tidak bisa melukainya, dan jarang sekali dia berada dalam situasi yang sulit. Weng. Sumber energi dari segala sesuatu muncul. Ye Fan melindungi dirinya dengan kuali, melepaskan helai demi helai energi sumber. Bahkan ada 10.000 roh yang muncul. Kun Peng, burung vermilion, naga surgawi, dan yang lainnya mengelilinginya, memenuhi kosmos dan melindunginya di tengah. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kehidupan untuk menerimanya. Kata Ye Fan. Yun Gen tertawa dan berkata, kuali itu milikku, dan bahkan daging dan roh primordialmu adalah milikku. Ketika dia selesai berbicara, ekspresinya menjadi sangat dingin, dan dia sudah menyublim secara ekstrim. Setelah pertempuran ini, akan sulit baginya untuk melewati tahun-tahun yang tak ada habisnya. Hanya dengan memanfaatkan keberuntungan alami Ye Fan, dia bisa memperpanjang hidupnya. Hong, pertempuran besar berlanjut. Makhluk surgawi yang tak terkekang itu seperti naga yang naik dan burung phoenix yang turun, bergerak dengan sombong. Setiap kali dia beraksi, dia sangat percaya diri dan tenang, tetapi pada saat yang genting, dia akan selalu menghilang. Itu terlalu cepat. Setiap serangannya sangat merusak. Kecepatannya mencapai batas, dan ketika Divine Force dilepaskan, kekuatannya tak tertandingi. Seperti yang diharapkan, ada kekuatan yang tak tertandingi. Jenis metode ini bahkan membuat makhluk-makhluk tertinggi kuno di daerah terlarang merasakan ketakutan yang tak tertandingi. Dang. Dia memukul kuali beberapa kali, meninggalkan jejak demi jejak-jejak jari, hampir menembus kuali. Jika bukan karena fakta bahwa itu adalah kuali energi sumber kehidupan, kuali itu pasti akan berubah menjadi debu. Dia mengandalkan kecepatan ilahi yang tak tertandingi untuk menerobos pertahanan energi sumber kehidupan, dan kemudian serangannya tiba di depan Ye Fan, hampir membuatnya menderita bencana beberapa kali. Ye Fan meningkatkan kecepatannya lagi, menggunakan rahasia prajurit untuk membatasi makhluk surgawi yang tak terkekang. Dia menggunakan rahasia pertarungan untuk menyerang, dan rahasia pencapaian untuk meningkatkan kecepatannya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung dalam pertempuran hebat melawan Yun Gen. Ini adalah tabrakan hebat yang intens yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Yun Gen menyublim, setara dengan seorang kaisar besar yang sedang beraksi. Ye Fan tidak mati setelah bertarung begitu lama, membuktikan betapa kuatnya dia. Puff. Ye Fan memuntahkan darah sekali lagi saat dia terlempar ke udara. Kali ini, dia terkena pukulan Emerald Aquarius Bottle milik lawan. Kemudian, dia ditekan oleh telapak tangan lawan. Tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian, dan darah sucinya berceceran seperti hujan. Apa menurutmu semakin banyak ilmu dewa yang kau ketahui, semakin baik. Jika Anda tidak menguasainya, Anda tidak akan pernah bisa menyentuh alam tertinggi. Makhluk surgawi yang tak terkekang berkata sambil menyerang. Dia menatap Ye Fan dengan sedikit ejekan. Di dunia ini, dia mungkin satu-satunya yang berani mengkritik keuntungan dan kerugian Ye Fan seolah-olah dia sedang memberi pelajaran kepada junior. Kamu mengatakannya sendiri, Dao setiap orang berbeda. Bagaimana Anda tahu bahwa kultivasi saya tidak akan berhasil? Ye Fan tidak tergerak, dan tatapannya menjadi lebih tegas. Boom! Ye Fan tiba-tiba mengaktifkan fenomenanya untuk melawan makhluk surgawi yang tak terkekang. Dia ingin menarik lawannya ke dalam alamnya yang kacau dan membubarkan serangan kecepatan lawannya. Dan itu berhasil. Fenomena itu meluas, menyulitkan Yun Gen untuk masuk. Seolah-olah dia telah jatuh ke rawa, dan kecepatannya terbatas. Bunuh! Mata Ye Fan meledak dengan cahaya ilahi saat dia meninju ke depan dengan tinju tirk surgawi. Dia tidak meragukan kehebatan pertarungannya, satu-satunya hal yang dia waspadai adalah kecepatan lawannya. Sekarang kesempatannya telah datang, dia secara alami harus menggunakan semua metodenya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Boom! Kemudian, suara yang menakutkan terdengar. Yun Gen menghilang dari tempatnya berdiri, dan cahaya aneh melesat ke arah kepala Ye Fan. Tanpa ragu, itu adalah kecepatan dewa yang lain, dan kali ini, itu bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ye Fan segera menenggelamkan kuali dan menutupi dirinya dengan itu. Kemudian, seluruh tubuhnya menyala, dan aura yang kuat meledak untuk memblokir serangan itu. Dentang. Kuali itu bergetar, dan retakan muncul di sekelilingnya. Ye Fan menyerang dengan tinju tirk surgawi dan memukul sinar cahaya yang mengalir.
Meskipun tersebar, banyak kerutan muncul di tinjunya seolah-olah sudah sangat tua. Ini membuatnya terkesiap. Ini adalah kekuatan waktu. Lawannya telah menggunakan seni rahasia garis hingga batasnya dan memang telah melangkah ke alam waktu untuk menyerangnya. Ye Fan merasakan sakit kepala datang. Dia menyadari bahwa kata-kata lawannya bukan tanpa alasan. Ketika sebuah seni rahasia mencapai batasnya, itu benar-benar tak terkalahkan. Tidak perlu ada yang lain. Dengan gemuruh, makhluk surgawi yang tak terkekang melebarkan tangannya seperti burung phoenix abadi yang melebarkan sayapnya atau kera dewa yang melompat-lompat. Gelombang dao yang tak terbatas menyembur, yang semuanya mengandung kekuatan waktu. Ini adalah kartu trufnya. Ye Fan mengerti bahwa lawannya tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Pada saat ini, dia telah meluncurkan serangannya yang paling menakutkan. Jika dia tidak bisa memblokirnya, itu benar-benar akan berakhir tragis. Boom! Ye Fan mengguncang kuali itu. Puluhan ribu roh menari-nari di udara. Naga, burung phoenix, kunpang, macan putih, dan lainnya menutupi langit dan bumi, menenggelamkan alam semesta. Banyak bintang-bintang besar langsung runtuh. Namun, pada saat ini, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ketika puluhan ribu roh bertemu dengan gelombang dao itu, mereka semua diam-diam menua. Pada akhirnya, daging dan darah mereka mengering, berubah menjadi tulang kering saat mereka mati karena usia tua. Di alam semesta, semua ras besar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Metode menentang surga macam apa ini? Dia benar-benar bisa mengendalikan waktu. Makhluk surgawi yang tak terkekang memang menakutkan. Tidak heran dia begitu sombong. Hancurkan! Teriak Ye Fan. Dia tidak mematahkan salah satu dari 9 seni rahasia dan masih menggunakannya. Pada saat yang sama, tangan kanannya tiba-tiba menarik dan menampilkan jurus rahasia Wuxi. Dia memukul semuanya kembali ke titik semula dan dengan paksa menghentikan teknik lawannya. Boom! Makhluk surgawi yang tak terkekang terhuyung-huyung. Meskipun kekuatan waktu tidak sepenuhnya menghilang, itu stagnan dan hampir terputus. Ye Fan meraung. Kekuatan serangannya yang tak tertandingi melonjak ke depan. Selain itu, dia mengulurkan tangan dan meraih sungai bintang yang tak berujung. Bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya menghantam seperti tetesan hujan. Boom! Kekuatan waktu tersebar dan mengalir ke segala arah. Banyak bintang-bintang besar meledak. Kau tahu cukup banyak seni rahasia, tapi kau masih tidak bisa menghentikan makhluk surgawi ini. Teriak Yun Gen dengan dingin. Namun, dia khawatir. Ye Fan memiliki banyak seni rahasia, dan semuanya sangat mengejutkan. Jika dia terus berevolusi, dia pasti akan menjadi ancaman baginya. Dia berdiri di tubuh abadi dan menampilkan rumus baris secara ekstrim. Dia menyerang lagi, dan kali ini, kekuatan waktu bahkan lebih megah. Dia ingin menghabisi Ye Fan sesegera mungkin. Sementara itu, Ye Fan menggunakan lebih banyak seni rahasia, tapi kali ini, seni rahasia utamanya berbeda. Itu meniru seni transformasi ilahi segudang Vicious. Itu mengubah semua misteri menjadi pembusukan dan secara efektif menghentikan aliran waktu. Kekuatan waktu makhluk surgawi tak terkekang terganggu, dan tidak semulus sebelumnya. Mari kita lihat trik apa lagi yang kamu punya. Teriak Yun Gen. Keduanya bertarung sengit selama 1 jam lagi. Ye Fan dipukul beberapa kali, dan tubuhnya meledak. Kekuatan waktu telah menyebabkan kerusakan besar pada dirinya. Jika bukan karena darah suci yang tak tertandingi yang dengan cepat membasuh kekuatan aneh itu, dia mungkin sudah mati. Tulisan suci dalam tubuhnya tak henti-hentinya. Semua jenis makna yang mendalam ditampilkan, membentuk lautan hukum dan seni rahasia. Bahkan penglihatan itu tercermin di langit. Ekspresi makhluk surgawi yang tak terkekang berubah. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Saat Ye Fan mempertaruhkan nyawanya, meskipun darahnya memercik dan tubuhnya meledak dari waktu ke waktu, dia tidak melemah. Sebaliknya, dia mengalami semacam transformasi yang menakutkan. Hukum di sekitar Ye Fan terjalin, dan tulisan suci membentuk rune yang padat. Selain penglihatan itu, dia tampak terbungkus di dalam kuali. Dia seperti janin dewa yang bermetamorfosis. 100 kitab suci yang dipelihara oleh Tungku. Kamu ingin menggunakan saya untuk berubah. Beraninya kau, teriak Yun Gen dengan marah. Dia akhirnya mengerti dao pihak lain. Musuh muda ini terlalu berani. Tubuhnya telah hancur berkali-kali, dan dia bisa mati kapan saja, tetapi dia masih ingin memahami dao dan menerobos dalam situasi seperti ini. 100 kitab suci yang dipelihara oleh Tungku, semua jenis metode meledak, dan semua jenis cahaya abadi menyatu. Daerah di sekitar Ye Fan menjadi tanah kekacauan primitif, dan dia menjadi satu yang akan melampaui.
Ini adalah jalan yang ingin dia buka. Pada saat ini, kekacauan primitif yang tak terbatas, cahaya abadi menari dan melilitnya. Di akhir evolusi, mungkinkah dia akan menjadi tubuh kekacauan primal? Yun Gen terkejut. Dia meraung dan bergegas maju. Chapter 1752 Kekacauan. Yun Gen membantai jalan melalui kosmos, menampilkan karakter rahasia lain secara ekstrim. Seluruh tubuhnya berkilau dan gemerlap, pakaian bulunya berkibar-kibar tertiup angin. Dia seperti dewa perang yang akan membabat abis musuh di depannya. 10.000 metode meringkuk di sini, riak Dao tak terbatas. Ye Fan terbungkus oleh rantai keteraturan ilahi yang mempesona, membuatnya terlihat seperti kepompong yang besar. Kemegahan ilahi turun seperti hujan, sinar cahaya memenuhi langit. Pada saat ini, hukum alam langit dan bumi berubah menjadi rantai yang nyata. Cahaya warna-warni bersinar cemerlang, 10 warna berbeda muncul pada saat yang bersamaan. Cahaya warna-warni meluap, kabut tebal menyelimuti udara, tampak cemerlang dan ilusi. Hukum-hukum keteraturan ini seperti logam cair, mengalir dalam cahaya yang berkobar, membungkus Ye Fan, membentuk kuali dan tungku, memeliharanya di dalam. Makhluk surgawi yang tak terkekang menyerang beberapa kali. Meskipun itu membuat Ye Fan batuk darah dalam jumlah besar, itu tidak membuatnya hancur berkeping-keping lagi. Ini membuat ekspresinya berubah. Sebaliknya, Ye Fan, dalam serangan balik yang putus asa, menari-nari di 9 langit, semua jenis rantai ilahi yang menyala-nyala keluar, meledakkan tubuh Yun Gen yang penuh dengan lubang, menyebabkan dia meledak sekali. Kau benar-benar mengejutkanku, benar-benar mampu melawanku. Jika bukan karena kecepatan mengejutkan yang abadi dari Daois malang ini, kali ini, aku benar-benar mungkin sudah mati di tanganmu, kata Yun Gen. Dia berhenti, berdiri di kejauhan, memperhatikan Ye Fan di dalam kuali. Matanya tak terlukiskan, dan kemudian dia menarik napas dalam-dalam dari esensi bawaannya. Hanya tindakan ini saja yang membuat sungai bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta meredup, semuanya berubah menjadi esensi abadi, memasuki tubuhnya. Ras-ras besar di alam semesta semuanya diliputi keterkejutan. Di alam kultivasi ini, apa yang mereka ambil dan muntahkan adalah esensi paling mendasar dari domain bintang. Jika mereka dengan sengaja melakukan ini, itu benar-benar akan menjadi bencana besar. Makhluk surgawi yang tak terkekang mengulurkan tangannya, terus-menerus membentuk jejak, menampilkan teknik rahasia. Ini adalah sublimasi dari karakter rahasia lain, mengembangkannya ke tingkat yang tidak dapat dipahami. Salah satu telapak tangannya menjadi berkilau dan tembus cahaya. Kemudian, dengan goyangan yang keras, sebuah jejak magis terbentuk, menamparkan ke arah lokasi Ye Fan. Cahaya ilahi itu menyilaukan, kecemerlangan keberuntungan yang mencengangkan. Ini adalah seberkas cahaya abadi yang menakjubkan, terbang keluar dari telapak tangannya, langsung memasuki kuali yang menyerupai cairan logam, hendak menembus tubuh Ye Fan. Cahaya waktu. Bahkan makhluk-makhluk di wilayah yang dibatasi kehidupan pun tidak bisa tetap tenang. Beberapa teriakan alarm terdengar, jelas sangat terguncang. Ini adalah teknik ilahi yang menakutkan yang bisa mengancam mereka. Tidak mungkin bagi Ye Fan untuk menyentuhnya dengan tubuh fisiknya. Kekuatan semacam ini terlalu aneh. Jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun, dia akan kehilangan sebagian besar umurnya. Tidak ada yang mampu melakukan itu. Dengan teriakan ringan, kuali Miriat Ki terbang dan berhenti di depannya. Sinar cahaya menghantam kuali dengan dentang keras. Dinding kuali rusak dan sebuah lubang muncul. Selain itu, seluruh kuali mengalami perubahan yang aneh. Sekarang, ada semacam warna belang-belang, seakan-akan telah terendam dalam debu selama puluhan ribu tahun. Jejak waktu menyelimutinya secara pekat, membuat bulu kuduk seseorang berdiri. Apa yang akan terjadi jika ini mengenai tubuh seseorang? Semua orang terkejut. 9 makhluk surgawi yang hebat itu menakutkan seperti yang diharapkan. Masing-masing dari mereka telah mencapai puncak dari domain mereka sendiri. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka, dan mereka sudah dekat dengan makhluk abadi. Makhluk surgawi yang tak terkekang mengoperasikan kekuatan waktu seperti ini juga tidak mudah baginya. Ini adalah tindakan yang menantang surga. Waktu dan berlalunya waktu adalah hal yang tabu, dan konsumsinya sendiri juga tidak sedikit. Setelah mengatur napasnya, matanya menjadi sangat dingin. Setelah beberapa saat tenang, Yun Gen meraung keras dan tiba-tiba menjadi gila. Dia tidak lagi riang dan dunia lain seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia menjadi seekor singa yang marah. Seluruh tubuhnya bersinar dengan gemilang saat dia menyerang dengan ganas. Dari ujung jarinya, berkas cahaya melesat satu demi satu,
berubah menjadi air terjun yang berkobar-kobar. Seolah-olah air terjun ilahi jatuh dari 9 langit, dan mereka semua menyerang ke arah Ye Fan untuk menghancurkannya. Light of Time. Setiap berkas cahaya mengandung kekuatan semacam ini. Pada titik ini dalam pertempuran, Yun Gen menggunakan kemampuan ilahi terlarang. Dia tidak ingin berlarut-larut terlalu lama, dan dia berharap bisa menekan Ye Fan dalam waktu sesingkat mungkin. Di mana-mana di alam semesta, sangat sunyi. Semua orang gemetar. Begitu banyak cahaya waktu menari-nari. Siapa yang bisa menghentikannya? Ekspresi Ye Fan telah lama berubah. Dia mengaktifkan kuali energi Myriad dan dengan keras melawan. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 10 lubang kecil muncul di kuali miliknya. Itu sangat rusak, dan kekuatan waktu yang menakutkan menutupinya. Itu membuat seluruh kuali meluap dengan aura kuno, seolah-olah telah diturunkan dari era purba. Ini adalah pertempuran yang pahit. Selama waktu ini, Ye Fan memuntahkan darah esensi dan berubah menjadi tubuhnya sendiri. Dia menggunakan tubuh darahnya untuk mati menggantikan lawannya beberapa kali. Makhluk surgawi yang tak terkekang memang menakutkan. Dia layak menjadi ahli dari era legendaris. Bahkan jika kita keluar, kita mungkin akan sangat menderita. Kita bahkan mungkin mati. Cahaya waktu, kekuatan tabu yang menentang surga. Benar-benar sulit untuk dihadapi. Itu bahkan bisa membunuh seorang ahli Dao Kekaisaran. Ini adalah evaluasi kaisar kuno tentang kehebatan pertempuran Yun Gen. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya dia. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan betapa kuatnya Ye Fan. Dia telah melawan sampai sekarang dan masih belum mati. Menerima pukulan secara pasif bukanlah gaya Ye Fan. Dia melepaskan semua jenis teknik dan hampir mengamuk. Esensi abadi mengalir keluar dari setiap pori-pori tubuhnya saat dia melepaskan hukum. Fenomena aneh, 9 rahasia, kekuatan abadi terbang, teknik wuxi, tinju kaisar surgawi. Pada saat ini, dia sepertinya telah berubah menjadi makhluk abadi kuno berlengan 1000. Dia bertarung sampai langit dan bumi hancur dan kembali ke era purba. Semua jenis sinar cahaya terbang menuju Yun Gen. Niat membunuh menyebar dan kekacauan primitif meluap, menenggelamkan tempat ini. Meskipun makhluk surgawi yang tak terkekang memiliki kecepatan ekstrim, dia masih terpukul beberapa kali oleh hukum ilahi yang memenuhi langit. Dia memuntahkan banyak sekali darah saat retakan muncul di sekujur tubuhnya. Dia terluka parah. Ini adalah pertempuran yang pahit. Ye Fan mempertaruhkan nyawanya dan bersiap untuk menyeret Yun Gen bersamanya. Keinginannya yang gigih untuk bertarung membuat makhluk surgawi yang tak terkekang itu bergidik. Semakin pemuda itu bertarung, semakin berani dia menjadi. Matanya bersinar semakin terang. Kuali yang kacau itu adalah ancaman serius bagi Yun Gen. Kuali yang dipelihara oleh 100 kitab suci sebenarnya mulai menyempurnakan cahaya waktu Yun Gen dan mendapatkan kekuatan pertahanan. Perubahan mengejutkan seperti apa ini? Ketika ini terjadi, mata makhluk surgawi yang tak terkekang itu membelalak. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi sejak zaman kuno. Bahkan jika Yang Mulia Kaisar hidup kembali, dia hanya bisa menekannya dengan kehebatan pertempuran absolutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Boom! Kuali itu bersinar terang. Ye Fan sendiri juga merasakan perubahan ini. Dia menemukan bahwa semua jenis kitab suci dan teknik mulai menyatu. Terutama teknik-teknik rahasia yang dapat menahan karakter, Xing, seperti kitab suci wuxi, yang menyerap kekuatan kuali dan mendorong beberapa berkas cahaya waktu kembali ke titik semula. Hal yang sama juga berlaku untuk Omni Deity Art, yang mengencerkan hujan cahaya cemerlang Yun Gen. Boom! Tempat ini hancur. Galaksi alam semesta hancur menjadi reruntuhan bintang. Kuali di atas kepala Ye Fan penuh dengan lubang, tapi matanya berkobar. Dia membentuk segel waktu dengan tangan kirinya dan segel alam semesta dengan tangan kanannya. Dia melakukan yang terbaik untuk memanfaatkan kekuatan alam semesta. Perubahan mengejutkan lainnya terjadi. Kekuatan waktu berkumpul di tangan kiri Ye Fan, dan kekuatan ruang melonjak di tangan kanannya. Di satu sisi adalah makhluk surgawi yang tak terkekang, dan di sisi lain adalah kehampaan yang hancur. Dia menggerakkan langit dan menggerakkan bumi, mengambil semua ini. 4 arah disebut alam semesta, dan dari zaman kuno hingga sekarang, mereka disebut alam semesta. Ye Fan membentuk segel alam semesta dengan tangan kanannya untuk menelan kehampaan yang hancur, dan tangan kirinya membentuk segel alam semesta untuk memanfaatkan kekuatan waktu. Dia membiarkan keduanya menyatu, mengubahnya menjadi kuali hukum dewa di luar tubuhnya. Semua jenis teknik mendidih, dan tempat ini menjadi semakin mempesona. Lautan kekuatan ilahi melonjak ke langit.
Junior, beraninya kau menggunakanku. Yun Gen sangat marah. Kekuatan waktu tidak berguna lagi. Sebagian diserap oleh rawa hukum dewa yang lengket di luar tubuh Ye Fan. Ini terutama disebabkan oleh efek besar dari teknik Wuxi, teknik Omni Divine, dan segel alam semesta Ye Fan. Mereka memandu hukum dewa waktu untuk bergabung, membuat tempat ini tampak seperti penciptaan langit dan bumi. Semua jenis hukum muncul, dan aura kekacauan primitif menjadi semakin padat. Pada akhirnya, kuali hukum dewa di luar tubuh Ye Fan benar-benar mulai berubah menjadi kekacauan primitif, menelan semua jenis teknik. Makhluk surgawi yang tak terkekang menghirup udara dingin. Apakah dia benar-benar akan membentuk tubuh kekacauan primal? Dia telah berspekulasi saat dia melihatnya, dan sekarang sepertinya itu benar. Kebingungan datang dari beberapa area terlarang. Kekuatan garis keturunan dari Primal Chaos Body sangat menantang. Terlepas dari tubuh suci bawaan, hampir tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Begitu muncul, bahkan makhluk tertinggi pun akan takut. Semua jenis serangan teknik ilahi praktis tidak berguna melawannya. Itu bisa menelan 8 tempat sunyi dan mengandung semua teknik di alam semesta. Semua orang menghirup udara dingin, dan makhluk-makhluk tertinggi kuno tidak terkecuali. Tubuh kekacauan primal telah muncul sebelumnya di era legendaris. Bahkan sebelum mencapai Dao, ia telah memicu gelombang tak berujung, mengguncang dunia. Ye Fan sendiri juga sedikit bingung. Tungku itu memelihara 100 kitab suci, jadi bagaimana ia bisa bertransformasi ke langkah ini? Dia akhirnya melampaui untuk memahami semua metode. Kekacauan utama bukanlah daunnya, jadi bagaimana bisa menjadi seperti ini? Tiba-tiba, dia sedikit ngeri. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak hanya 10.000 teknik yang bergabung dan perlahan-lahan berubah menjadi kuali kekacauan primal, bahkan dia sendiri akan kembali ke ketiadaan dan kembali menjadi kekacauan primal. Ini bukan metode saya. Ini ingin mengubah saya menjadi bagian dari hukum langit dan bumi. Ini bukan dao saya. Dia terbangun dengan sebuah permulaan. Daunnya adalah untuk melampaui, melawan arus dan membebaskan diri dari belenggu seluruh alam semesta. Sejak 3 perwujudan dao yang abadi, ini sudah ditakdirkan. Kekacauan primal bukanlah daunnya. Ini adalah untuk membuatnya kembali ke dunia ini dan menyempurnakannya menjadi bagian dari kosmos. Saya harus membebaskan diri dan bertransformasi dari kekacauan primal yang ekstrim. Jika tidak, saya akan menghancurkan diri saya sendiri di jalan ini cepat atau lambat. Ye Fan tersadar. Namun, saat ini, dia harus berjalan di jalan ini dan berjalan menuju kekacauan primitif. Dia masih belum mencapai ujung jalan. Ini adalah jalan abadi yang sulit. Dia bisa jatuh di setiap kesempatan, dan kesalahan sekecil apapun akan membuatnya terkutuk selamanya. Hati Ye Fan berangsur-angsur menjadi tenang. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan waktu lama untuk dipertimbangkan. Dia tidak terlalu cemas sekarang. Dia bisa mendekati kekacauan primal dan berjalan ke arahnya. Saat ini, transformasi berbahaya semacam ini adalah metode paling efektif untuk menghadapi makhluk surgawi yang tak terkekang. Dia memegang vas emas hijau air mata abadi di tangannya dan mendukung metodenya sendiri. Berkobarnya sinar cahaya melesat satu demi satu, menenggelamkan Ye Fan. Namun, efeknya semakin lemah dan lemah. Secara bertahap, 1 jam berlalu. Makhluk surgawi yang tak terkekang semakin cemas. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan berlangsung begitu lama. Sublimasinya yang ekstrim telah menghabiskan terlalu banyak energi dan dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Pada saat ini, dia sudah tidak bisa unggul. Tungku kekacauan primal di luar tubuh Ye Fan menjadi semakin padat. Itu menyerap cahaya waktu dan sulit untuk dihancurkan sepenuhnya. Ye Fan mulai melakukan serangan balik. Kecepatan ekstrim makhluk surgawi yang tak terkekang tidak berguna melawannya. Peluang untuk melukainya semakin sedikit. Semua orang menghela nafas. Pada titik ini dalam pertempuran, semua orang tahu bahwa Ye Fan telah membalikkan situasi. Yun Gen tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi dan tidak diragukan lagi akan dikalahkan. Sayang sekali, aku semakin tua. Jika tidak, bahkan jika tubuh kekacauan primal datang, aku akan tetap membunuhnya tanpa ragu-ragu. Makhluk surgawi yang tak terkekang menghela nafas. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sulit untuk mempertahankan kondisi sublimasinya yang ekstrim dan dia akan jatuh. Boom! Ye Fan bergegas dengan segala cara. Tungku kekacauan primal bergetar dan menghantam ke arah makhluk surgawi yang tak terkekang. Dalam tabrakan yang keras ini, tubuh Yun Gen retak dan dia terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah saat dia terlempar. Mengejar Dao, mengejar makhluk abadi, bertanya pada langit apakah bisa abadi,
sungai waktu yang panjang, muncul. Makhluk surgawi yang tak terkekang meraung dan cahaya membanjiri alam semesta. Ini adalah serangan terakhirnya dan pertempuran akan segera berakhir. N. Chapter 1753 Penghapusan Area Terlarang. Sebuah sungai muncul. Pada awalnya, sungai itu mengalir perlahan, tapi kemudian, itu menjadi cepat, bergelombang dan menderu saat mengalir menuju Yevan. Sungai waktu. Ini bukanlah sungai yang sebenarnya, tapi perwujudan dari suatu jenis hukum. Aura waktu yang mengalir menutupi langit dan bumi, melepaskan puluhan ribu gemuruh yang menggelegar. Makhluk surgawi yang riang bertarung dengan nyawanya dipertaruhkan. Dia hanya bisa melepaskan satu serangan terakhir. Ini adalah saat yang paling memukau dalam hidupnya. Dia telah mencapai kondisi paling kuat dengan kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Kecemerlangannya menenggelamkan alam semesta. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Pada saat ini, Yun Gen menggunakan sungai waktu untuk menebas tidak hanya Yevan, tetapi juga dirinya sendiri dan seluruh alam semesta. Dia ingin menggunakan sungai waktu untuk menghancurkan tempat ini dan membuka jalan di alam semesta untuk berkomunikasi dengan dunia lain. Ini adalah serangan terakhir yang menantang surga. Boom! Tabrakan yang mengejutkan dunia terjadi. Tempat ini tertutup lapisan kabut. Sungai abadi melonjak dan kekacauan primitif melonjak. Ketika semuanya berakhir, makhluk surgawi yang riang terhuyung-huyung. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan vas berharga di tangannya hancur. Puluhan ribu dao meratap di dunia. Semuanya hancur dan tidak dapat dikenali. Dia telah gagal pada akhirnya. Dia telah menciptakan karakter lain dan melangkah ke dalam domain waktu, tapi pada akhirnya, dia dikalahkan oleh hukum dao ini dan dibunuh oleh waktu. Dia melepaskan serangan terakhir, melukai musuh, membelah langit, dan juga membunuh dirinya sendiri. Tubuh Kaisar Surgawi Yevan yang terbentuk dari fenomena tersebut dilenyapkan oleh sungai waktu, mengubah tubuh aslinya menjadi tulang belulang yang layu. Kuali kekacauan primal juga membusuk. Tubuh aslinya terlempar dan kuali energi hancur berkeping-keping. Yevan terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak sekali darah. Dia telah menghindari serangan waktu, tapi dia tidak bisa menghindari fluktuasi kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Dia menderita luka yang sangat serius. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, tapi barusan, dia juga telah melepaskan serangan terkuatnya. Puluhan ribu hukum meledak dan meledak ke dalam tubuh lawannya. Yevan tahu bahwa makhluk surgawi yang riang tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Entah itu tebasan waktu atau kekacauan primordial, keduanya telah melukai semangat primordialnya. Yun Gen sekarang sudah tua dan tidak memiliki energi untuk menentang langit. Hehe, haha. Makhluk surgawi yang riang tertawa ke arah langit. Ekspresinya rumit dan emosinya sulit dipahami. Ruang di antara kedua alisnya telah lama terbelah dan darah mengalir keluar. Pada saat ini, sungai waktu mengalir secara terbalik dan menabrak tubuhnya. Dia sudah sangat tua, seluruh daging di tubuhnya layu, berubah menjadi tulang-tulang putih. Waktu telah menggerogotinya. Tiba-tiba, dia meledak dan berubah menjadi debu angkasa. Seseorang yang mempelajari waktu pada akhirnya dikalahkan di bidangnya sendiri. Dao besar langit dan bumi bergemuruh. Baru saja, semua dao hampir hancur berantakan, mengubah tempat ini menjadi tanah bencana. Semua bintang berubah menjadi bubuk halus. Selain Yevan dan senjatanya, tidak ada yang tersisa. Tirai jatuh pada pertempuran ini, dan berakhir dengan cara yang mengejutkan semua orang, tetapi juga membuat mereka ingin tetap diam. Makhluk surgawi dari satu generasi jatuh, berubah menjadi asap, sekali lagi membuktikan kepada dunia bahwa waktu itu tanpa ampun. Bahkan makhluk tertinggi yang paling kuat pun akan mencapai akhir hidupnya suatu hari nanti. Yevan berada di alam semesta yang independen, menyerap badai kekuatan ilahi dari segala arah untuk memperbaiki tubuhnya. Dia menderita luka parah, tapi nyawanya tidak dalam bahaya, jadi dia bisa pulih. Seorang makhluk surgawi telah meninggal, dibunuh oleh Yevan di alam semesta. Ini adalah peristiwa super besar dengan efek yang luas. Setelah beberapa saat hening, seluruh alam semesta meledak dengan keributan. Yevan menentang hukum untuk menyerang makhluk surgawi dan benar-benar berhasil, membangun legenda abadi yang mengguncang 10 tanah terlantar. Alam semesta tidak lagi tenang, memicu keributan besar yang mengguncang 9 langit dan 10 bumi. Seorang ahli yang tak tertandingi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan masa lalu dan masa kini. Yevan menyingkirkan pecahan-pecahan dari vas emas hijau air mata abadi dan ranting kering, menghilang dari tempat ini. Dia muncul di wilayah kuno lain dan mulai dengan panik melahap esensi spiritual untuk memperbaiki dirinya sendiri.
Melalui formasi mantra, melalui mata formasi, para kultivator yang mengamatinya dari banyak bidang bintang gemetar dan berteriak. Menyerang wilayah yang dibatasi kehidupan adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan di masa lalu, tetapi setelah pertempuran ini, orang-orang di dunia terguncang. Penampilan Yevan menggulingkan pemahaman mereka. Ini seolah-olah mereka telah kembali ke era sunyi yang gemilang dan cemerlang di mana para pahlawan muncul dalam jumlah besar. Orang-orang di daerah terlarang menjadi diam. Yevan bangkit dengan cara ini, pertama membunuh tubuh Tuan, dan kemudian membunuh makhluk surgawi yang tak terkekang. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut? Ini adalah pencapaian pertempuran yang membuat mereka merasa khawatir. Makhluk tertinggi yang telah naik masih dikalahkan. Semua orang memikirkan diri mereka sendiri. Apa yang akan mereka lakukan jika mereka harus menghadapi tubuh ilahi suatu hari nanti? Hidup di era seperti ini membuat orang-orang di daerah terlarang merasa sangat tidak nyaman. Dalam kehampaan, Yevan duduk bersila selama beberapa hari. Dia akhirnya pulih dan tidak mengalami cedera yang merusak. Dengan energi darahnya saat ini, mengobati luka serius tidaklah banyak. Ketika Yevan membuka matanya lagi, listrik muncul di kehampaan, dan alam semesta bergetar karenanya. Dia memahami cukup banyak dari pertempuran ini, mengalami teror Kaisar Agung Wu. Apa yang dia katakan bukan tanpa alasan. Ketika suatu jenis teknik mencapai puncaknya, itu sudah cukup untuk menjadi tak tertandingi di bawah langit. Jika Anda fokus pada satu domain, akan ada hari di mana Anda akan naik di atas 9 langit. Yevan berkata pada dirinya sendiri. Pihak lain memasuki domain waktu dari Line Secret Art, mencapai ketinggian yang luar biasa, membuatnya sangat terguncang. Sementara itu, dia mengembangkan banyak jenis teknik, dan ingin mengembangkan semuanya sampai ke puncak lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, jalan setiap orang berbeda, dan dia tidak akan goyah. Dia memahami jalannya sendiri, dan dia harus dengan teguh melanjutkannya. Beberapa hari kemudian, Yevan kembali ke Big Dipper. Kemunculannya menyebabkan keributan besar. Dia datang lagi. Mungkinkah dia masih ingin memasuki wilayah terlarang untuk bertarung melawan makhluk tertinggi kuno? Semua orang tercengang, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Adapun beberapa wilayah terlarang, suasananya tegang. Ada tatapan dingin yang menatap mereka dengan tenang. Jika Yevan benar-benar bertindak terlalu jauh, mereka secara alami harus keluar dan bertarung. Pada akhirnya, Yevan memasuki gurun besar tempat lautan reinkarnasi berada. Hanya gerbang gunung yang tersisa, dan laut yang sebenarnya telah hilang. Itu telah diratakan dengan tanah. Mulai hari ini dan seterusnya, laut reinkarnasi tidak akan ada lagi di dunia ini. Suara Yevan terdengar, mengguncang bumi yang luas tanpa batas. Tangannya yang besar mengulurkan tangan, mengubah tempat ini menjadi bubuk halus, membuat wilayah terlarang ini, laut reinkarnasi, benar-benar berubah menjadi awan dan asap sejarah, menjadi sesuatu dari masa lalu, tidak pernah terlihat lagi. Baru sekarang orang-orang di dunia ini tahu bahwa dengan kematian makhluk surgawi yang tak terkekang, lautan reinkarnasi dihancurkan, tidak ada satu orang pun yang tersisa di dalamnya. Sebuah wilayah terlarang untuk kehidupan hilang begitu saja. Seluruh dunia terkejut. Memusnahkan makhluk tertinggi memang mengejutkan, tapi meratakan wilayah terlarang membuat semua orang semakin gemetar. Ini adalah prestasi yang luar biasa sejak awal waktu. Dunia menjadi gempar. Berita menyebar ke setiap wilayah. Ini adalah prestasi yang tak terbayangkan. Penghancuran wilayah terlarang benar-benar memiliki efek yang terlalu besar. Semua orang tahu bahwa ini bukan pekerjaan Yevan seorang diri. Selama era kuno, Kaisar Void bertempur di semua tempat, memasuki laut reinkarnasi lebih dari sekali, secara pribadi membunuh 1 atau 2 orang. Sementara itu, selama kekacauan kegelapan 300 tahun yang lalu, laut reinkarnasi juga kehilangan makhluk tertinggi. Setelah lebih dari 100.000 tahun kematian terus-menerus, barulah Yevan memiliki kesempatan untuk meratakan tempat ini. Dapat dikatakan bahwa meratakan wilayah yang dibatasi kehidupan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh satu generasi. Ini adalah hasil dari para kaisar besar yang bekerja sama. Hal ini memungkinkan semua orang untuk melihat harapan. Kekacauan kegelapan terlalu menakutkan. Jika daerah terlarang yang tersisa hanya memiliki 1 atau 2 orang yang tersisa, maka di masa depan, mereka mungkin akan diratakan satu demi satu. Sama seperti kali ini, lautan reinkarnasi menghilang, benar-benar tidak pernah muncul di bintang pemakaman kaisar lagi. Berapa banyak pahlawan yang dimakamkan di daerah terlarang, berapa banyak darah pahlawan yang terciprat di tanah kuno. Saya harap mereka bisa diratakan pada akhirnya.
Ini adalah harapan banyak orang. Ye Fan membuat lingkaran di sekitar biduk. Tidak ada seorang pun di wilayah terlarang yang tersisa yang mengucapkan sepatah kata pun. Pewaris wilayah terlarang yang berkeliaran di luar semua melarikan diri kembali ke keluarga mereka, tidak berani muncul lagi. Belum lama ini, mereka masih ingin melepaskan pembantaian besar-besaran di Istana Surgawi, memusnahkan warisan Ye Fan, tetapi sekarang, mereka benar-benar kehilangan kesabaran, tidak berani bertemu dengan Ye Fan, hanya bisa tinggal jauh. Ye Fan menahan auranya sendiri dan berjalan di bumi yang besar, berjalan melalui setiap tanah yang sunyi, mencari kenangan lama. Sayangnya, sungai-sungai besar dan gunung-gunung terpelihara, tetapi Gai Zhouyu, Raja Ilahi berpakaian putih, dan yang lainnya tidak akan pernah kembali. Ye Fan sangat emosional. Dia diam-diam mempersembahkan pengorbanan di beberapa tempat lama, tetapi dia tidak dapat menemukan mayat. Dia hanya bisa bernostalgia di tempat-tempat yang mereka jelajahi ketika mereka masih hidup. Saudara Ye, wanita suci Danau Giok muncul, penampilannya yang luar biasa membawa ekspresi yang rumit. Dia mengundangnya masuk ke dalam Jade Lake. Belum lama ini, mereka adalah pesaing dari generasi yang sama, tapi sekarang, pihak lain sudah menjadi sosok legendaris yang bisa bertarung melawan makhluk tertinggi. Ye Fan mengangguk dan memasuki Danau Giok, ingin melihat Raja Batu. Tidak peduli bagaimana dia menghitung, janin ilahi akan lahir dalam waktu 5.000 tahun. Sekarang, dia tidak lagi takut pada wanita ini, terlepas dari apakah dia baik atau jahat. Pada tingkat tubuh suci, Ye Fan yakin bahwa dia bisa menekannya. Oh, apakah dia akan menjadi wanita tertinggi di masa depan? Aku berharap bisa bertarung bersamamu di masa depan. Sebuah pikiran ilahi ditransmisikan dari batu itu sebagai balasan. Ye Fan tersenyum, mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa. Berita bahwa Ye Fan telah memasuki Danau Giok menyebar ke seluruh biduk, dan gurun timur gempar. Banyak kekuatan besar tergerak, dan para master dari sekte-sekte besar semuanya pindah ke Danau Giok untuk memberi penghormatan. Pada hari ini, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang datang, dan gerbang Gunung Jade Lake hampir rusak. Jika mereka tidak diizinkan masuk, banyak orang akan langsung duduk di luar gerbang gunung, tidak mau pergi. Izinkan kami untuk bertemu dengan penguasa Istana Surgawi. Semua orang ingin melihat tubuh suci yang agung, dan bahkan orang-orang dari generasi yang sama dengan Ye Fan di masa lalu juga seperti ini. Orang-orang di Danau Giok berada dalam posisi yang sulit. Sekarang, status Ye Fan sangat berbeda, dan dia adalah seseorang yang berada di level yang sama dengan Kaisar kuno. Dia tidak bisa dilihat dengan santai, dan mereka takut menyinggung tubuh suci yang agung. Ye Fan menghela nafas pelan. Waktu telah banyak berubah. Di masa lalu, orang suci dari Danau Giok bisa bercanda dengannya, tapi sekarang seperti ini. Tidak hanya wanita suci yang tak tertandingi ini, tapi yang lain juga seperti ini. Mereka takut dan gentar terhadapnya, dan mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depannya. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan, tetapi itu tidak dapat mengubah fakta bahwa Kaisar kuno begitu tinggi sehingga semua orang hanya bisa memandang mereka, dan mereka tidak berani menghujat mereka. Ye Fan bertemu dengan semua orang, dan dia bahkan mengajar selama 3 hari, menghilangkan keraguan semua orang, mendiskusikan metode kultivasi, dan menjelaskan arti sebenarnya dari Jalan Agung. Selama periode waktu ini, cukup banyak orang yang datang dari alam luar. Setelah mendengar bahwa dia mengajar di sini, banyak ahli datang dengan hati orang suci. Ye Fan melihat beberapa orang yang tidak asing lagi, seperti Pangeran Xia Yiming, biarawati kecil berpakaian putih, dan seorang gadis muda yang mirip dengan Putri Yudai. Setelah bertanya, barulah dia mengetahui bahwa gadis itu adalah boneka porselen yang dia temui di masa lalu, anak dari Putri Yudai. Ibuku meninggal saat kekacauan kegelapan. Dia dengan sedih meneteskan air mata. Ketika Ye Fan mendengar ini, dia menghela nafas pelan. Di dalam kerumunan, ekspresi Feng Huang menjadi rumit. Dia juga mendengarkan dari bawah. Alam ini sulit dijangkau dalam kehidupan ini, dan dia hanya bisa menghela nafas pelan. Chapter 1754 Jalan Rusak. Ye Fan memberi ceramah tentang kitab suci dan hukum, menguraikan arti sebenarnya dari Dao Agung yang ada di dunia. Dia menjelaskan banyak prinsip yang menakjubkan dan membuat banyak orang merasa tercerahkan dan tercerahkan. Selama 7 hari penuh, Ye Fan duduk bersila di atas tebing. Podium Dao di sana memancarkan cahaya yang berharga, dan dia tampak bermartabat seperti Buddha atau iblis besar. Nyanyiannya bergema di seluruh langit dan bumi, membuat orang tidak dapat melepaskan diri. Dao teratai tumbuh satu demi satu dalam kehampaan,
Kelopak berkilau dan tembus pandang jatuh dari langit, mata air ilahi berdeguk di tanah, dan seluruh kolam giok dipenuhi dengan cahaya dan warna, ditenggelamkan oleh energi tak terbatas dari Dao. Mereka yang datang untuk mendengarkan kitab suci semuanya mendapat manfaat. Mereka yang mendapat manfaat besar merasakan hati mereka menjadi kosong dan langsung memahami Tao, menerobos ke alam lain. Mereka yang mendapat manfaat lebih sedikit juga memahami seni rahasia dan kitab suci, memperdalam pemahaman mereka. Akumulasi semacam ini sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka di masa depan. Ini adalah kultivasi dari fisik orang suci yang sempurna. Setelah beberapa hari memberikan ceramah, sekelompok besar orang menerobos masuk. Perjalanan ini tidak sia-sia. Banyak orang dari alam luar bergegas datang, mengisi ruang kosong di luar Danau Giok. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Alam Yevan bukanlah sesuatu yang bisa mereka jadikan panutan. Dia benar-benar tinggi di atas, sebanding dengan kaisar kuno. Sekarang dia telah menjadi ahli legendaris, dia bisa menyapu kosmos selama 100.000 tahun. Pada akhir hari ke-7, Yevan berhenti mengajar. Sekelompok orang datang menyambutnya. Melihat wajah-wajah yang akrab dan tatapan hormat mereka, dia tahu bahwa beberapa hal telah berubah seiring berjalannya waktu. Akan sulit untuk kembali ke masa lalu. Bahkan teman-teman seperti Pangeran Xia dan Pendeta Danau Giok sangat ketat terhadapnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak dengan sengaja mengoreksi mereka dan terus minum dan mengobrol dengan mereka seperti sebelumnya. Setelah sekian lama, beberapa teman lamanya akhirnya rileks dan tidak lagi merasa tertekan oleh identitas dan kultivasinya. Yao Yuekong datang dan tertawa terbahak-bahak. Dia dan Pangeran Xia menuangkan anggur ke dalam mulut Yevan. Tentu saja, mereka yang telah bertemu dengannya beberapa kali dan tidak terlalu akrab dengannya tidak begitu santai. Mereka semua duduk tegak dan diam, berbicara dengan hati-hati dan hati-hati. Sementara itu, burung Phoenix langsung pergi dan tidak maju untuk menemuinya. Saudara Ye, apakah kamu akan kembali sekarang? Mengapa Anda tidak tinggal beberapa hari lagi? Yao Yuekong bertanya. Pada akhirnya, dia langsung mengatakan ini. Baiklah, kami tidak masuk akal. Tidak peduli apa, kamu tetaplah saudara Ye kami. Bahkan jika Anda melampaui level Empyrean di masa depan, itu tidak akan mengubah waktu ketika kita menjelajahi tanah gurun timur bersama. Saudaraku, kamu harus seperti ini. Kita pasti akan pergi ke pengadilan surgawi. Kita mungkin akan tinggal di sana dan tidak pergi. Yao Yuekong dan Pangeran Xia Yiming dari Grand Xia tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa seperti kembali ke masa muda mereka, ketika mereka mendominasi tanah tandus timur dan dataran tengah, dan kompetisi perjudian batu di kota ilahi wilayah utara. Saudara Ye, kali ini, kekuatan sucimu tak tertandingi, memusnahkan wilayah terlarang. Efeknya terlalu besar, Anda harus berhati-hati. Saya yakin zona terlarang lainnya akan sangat mewaspadai Anda. Mereka mungkin memiliki beberapa trik di lengan baju mereka, kata saintes Danau Giok. Tidak perlu khawatir. Paling tidak, mereka tidak akan berani selama 8.000 tahun ke depan. Yevan berkata saat matanya melesat ke arah zona terlarang. Senior Ye, setelah kamu pergi, apakah mereka akan keluar? Misalnya, anak-anak dari zona terlarang itu. Seorang pemuda bertanya dengan takut-takut. Ya, Paman. Ibu saya meninggal dalam kegelapan, dan salah satu paman saya dibunuh oleh orang-orang itu belum lama ini. Anak putri Yudai, boneka porselen itu, sudah tumbuh besar dan hendak menangis. Anak ini sangat luar biasa dan telah lama menjadi bakat luar biasa di Big Dipper. Namun, dia memang bukan tandingan anak-anak dari zona terlarang. Dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik tentang zona terlarang. Di masa lalu, ketika dia berada di wilayah bintang Beidou, ada dua orang di antara generasi muda yang meninggalkan kesan mendalam pada Yevan. Salah satunya adalah seorang biksu muda dari Gurun Barat, dan yang lainnya adalah boneka porselen. Mereka berdua memiliki akar kebijaksanaan kultivasi yang tidak dapat dijangkau oleh orang biasa. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan mereka menimbulkan masalah. Yevan sudah bangun. Dia berdiri di atas tebing batu dan melepaskan gelombang suara. Itu tidak terlalu keras, tapi itu menelan seluruh bintang kuno. Jika anak-anak dari zona terlarang berani bertindak sombong dan menimbulkan masalah, saya pasti akan menggunakan senjata dan membantai mereka. Kata-kata ini tidak terlalu menggema dan bisa dikatakan cukup tenang. Namun, mereka masih mengguncang berbagai wilayah. Ini adalah jenis deklarasi, tetapi juga jenis peringatan. Yevan telah menetapkan aturan untuk zona terlarang yang besar. Pengganggu yang tidak bisa ditolerir.
Sementara itu, Ye Fan tidak memberi mereka wajah. Dia dengan tegas memperingatkan mereka bahwa jika mereka berani melangkah terlalu jauh, mereka pasti akan mengalami bencana besar. Ye Fan tidak menghiraukan mereka. Dia bangkit dan merobek celah emas di langit, menghilang dari wilayah bintang biduk dan kembali ke istana bintang. Tidak lama kemudian, orang-orang menemukan bahwa anak-anak dari zona terlarang telah keluar. Semua orang terguncang. Mungkinkah kata-kata Ye Fan tidak berpengaruh? Mungkinkah mereka telah mengembangkan pikiran pemberontak dan ingin memandikan dunia dengan darah? Namun, mereka terlalu banyak berpikir. Orang-orang ini tidak bergerak. Selain itu, beberapa hari kemudian, beberapa pupil Ye Fan datang ke wilayah bintang biduk untuk mendapatkan pengalaman. Ye Tong dan Yang Si jelas datang untuk mencari anak-anak dari zona terlarang. Mereka berkeliaran di mana-mana. Yang satu hendak menerobos, dan yang lainnya adalah orang gila yang gila pertempuran yang telah menerima perintah dari tuannya untuk datang ke sini untuk menjaga tempat itu. Dia sangat mengagumkan. Dia mengirim beberapa murid ke sini. Apa dia pikir dia bisa mengintimidasi kita seperti ini? Beberapa orang merasa tidak puas dan mengangkat alis mereka. Namun, hanya itu yang bisa mereka katakan. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Mungkinkah mereka benar-benar harus memprovokasi orang-orang dari faksi Ye Fan? Mungkin fisik ilahi yang sukses besar hanya kurang memiliki alasan semacam ini. Anak-anak dari zona terlarang menemukan dengan kesedihan bahwa sejak Ye Fan membunuh makhluk surgawi yang tidak terkekang, dia benar-benar bisa disebut sebagai yang tertinggi di dunia ini. Bahkan ayah mereka pun tidak ingin memprovokasi dia. Jika mereka berselisih, orang itu pasti akan membantai jalannya ke zona terlarang dan dengan paksa memaksa makhluk tertinggi kuno untuk naik. Setelah umur mereka berkurang seperti ini, mungkin akan sulit bagi mereka untuk terus hidup di dunia ini. Ye Fan membantai reputasi yang cemerlang. Orang-orang di wilayah bintang biduk menemukan bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Berhari-hari telah berlalu, dan semuanya masih damai. Selain itu, karena pupil Ye Fan telah datang, apalagi yang perlu dikhawatirkan? Anak-anak dari zona terlarang semuanya ditundukkan, tidak berani bertindak tak terkendali. Hua-Hua, murid ketiga yang paling tidak rajin dan telah membuang banyak waktu, juga akan melewati kesengsaraan. Dia memilih untuk melakukannya di luar wilayah bintang biduk. Komatsu membawa rasa ingin tahu saat dia berjalan melalui tanah terlantar timur, mengikuti jejak masa lalu gurunya. Dia ingin melihat bagaimana dia bisa sampai di titik ini. Waktu berlalu dengan lambat, beberapa ratus tahun berlalu dalam sekejap. Sementara itu, Ye Fan juga mencapai usia 1000 tahun. Dia mengejek dirinya sendiri karena menjadi seseorang dari generasi yang lebih tua, tetapi energi darahnya menjadi lebih bersemangat. Itu karena kesuksesan besar dari fisik ilahi, bersama dengan beberapa ratus tahun konsolidasi dan pemahaman Dao, kondisi tubuhnya mencapai puncaknya saat ini. Dia tidak pernah sekuat ini sebelumnya, benar-benar menjadi tak tertandingi dalam kekuatan ilahi. Selama periode waktu ini, dia mencoba beberapa kali, maju menuju alam Kaisar Agung. Dia tidak puas dengan hanya mencapai setengah tubuhnya, dia ingin memasukkan separuh lainnya. Pada akhirnya, Ye Fan menerobos lagi. Dia menyublim secara ekstrim, mencapai puncak tertinggi dalam hidupnya, mencapai Dao melalui metode yang berbeda. Sayangnya, dia sama seperti para pendahulunya di masa lalu, masih kurang, tidak dapat sepenuhnya masuk ke dalam domain itu. Tao yang agung itu seperti belenggu, membatasi langkahnya, mencegahnya mengambil lompatan tertinggi. Secara komparatif, dia bahkan lebih kuat dari beberapa ratus tahun yang lalu. Setelah kesempurnaan besar dari tubuh ilahi, itu menyublim ke titik ekstrim, benar-benar tak tertandingi di langit di atas dan bumi di bawah. Saya mungkin telah mencapai batas dari apa yang dapat dicapai oleh tubuh ilahi dalam kehidupan ini. Jika saya ingin menerobosnya, itu benar-benar terlalu sulit. Berdasarkan jalan yang saya simpulkan, 9 kematian 1 kehidupan, sulit untuk mencapai apapun. Sudah tidak ada jalan di depan. Setelah beberapa ratus tahun, Ye Fan mencapai Dao melalui metode yang berbeda, berdiri di puncak fisik ilahi umat manusia. Setelah tiba di sini, dia hanya bisa menghadapi kegelapan yang tak berujung. Jalannya sudah terputus, jurang di depan. Sekarang, dia harus melanjutkan jalan itu, jadi bagaimana dia bisa mengubahnya? Dia berpikir sendiri. Tubuh-tubuh Grid Sage kuno itu semuanya berhenti di sini, tidak ada satupun yang bisa menerobos. Sekarang gilirannya. Mungkinkah dia juga akan terhenti di sini? Jalan yang rusak dari tubuh ilahi, saya ingin melanjutkan, saya ingin mengubahnya. Dia memikirkannya siang dan malam, mengerahkan semua usahanya,
menggunakan kekacauan primitif sebagai tungku, hampir melelehkan dirinya sendiri, tetapi dia masih tidak berhasil. Jalan di depan rusak, dan sulit untuk dilewati. Selama tahun-tahun ini, banyak hal telah terjadi, dan salah satunya berdampak besar. Yang Xi dan Ye Tong telah bertarung melawan 3 dewa dunia lain, dan mereka berdua telah benar-benar memusnahkan mereka di wilayah bintang Ziwei. Ye Fan terkejut, dan dia keluar pada saat yang tepat. Tubuh aslinya menginjak langit dan bumi, dan dengan hentakan, dia menghancurkan tangan yang besar itu. Badai ini sangat besar, dan seluruh alam semesta bergetar. Pertempuran antara makhluk tertinggi akan segera meletus, dan atmosfer di alam semesta sangat tegang. Pada akhirnya, makhluk tertinggi itu menahan diri dan berkata, "Sampai jumpa di planet surgawi terbang." Selama konflik yang menakutkan ini, orang-orang juga mengetahui bahwa planet surgawi terbang akan mengalami perubahan yang aneh. Setelah beberapa ratus tahun, mungkin kesempatan bagi makhluk tertinggi kuno untuk muncul akan muncul lagi. Kaisar Batu, mungkinkah Anda masih hidup? Pada saat itu, mata Ye Fan sedingin es. Dia merasakan aura orang lain dari tubuh orang itu, Kaisar Batu. Badai telah berlalu selama 100 tahun, dan Ye Fan berdiri di garis depan jalan yang rusak dari fisik suci. Dia tidak takut bertempur dengan Kaisar kuno, tetapi dia juga harus membuat persiapan. Pertempuran yang menghancurkan bumi akan segera tiba. Di planet surgawi terbang, segel pusatnya retak, dan semua jenis cahaya surgawi terbang melesat keluar. Awan keberuntungan menerangi dunia, dan samar-samar orang bisa melihat pemandangan besar domain abadi. Akankah bumi iblis yang disegel di zaman legenda menjadi kesempatan untuk menjadi abadi? Legenda mengatakan bahwa seorang makhluk abadi pernah turun ke planet surgawi terbang dan menekan beberapa penguasa iblis besar. Apakah dia akan muncul kali ini? Sebelum gelombang sebelumnya mereda, gelombang lain muncul. Ketika Ye Fan hampir mencapai akhir 1000 tahun, planet surgawi terbang mengalami perubahan yang aneh, dan itu menarik perhatian ras-ras kuat dari galaksi besar. Zona terlarang juga tidak lagi damai. Zaman keemasan, hehe, haha. Seseorang tertawa pahit. Apa yang disebut kebangkitan raja-raja dan datangnya zaman keemasan benar-benar sebuah ironi. Bahkan belum sampai 1000 tahun, dan makhluk tertinggi akan muncul di dunia ini lagi. Zaman keemasan akan muncul, dan akan tiba setelah beberapa ribu tahun. Akan ada pemandangan luar biasa dari 100 kapal yang berlomba-lomba menuju arus. Pada akhirnya, mereka akan bersaing untuk mendapatkan dao yang agung, dan akan ada konfrontasi di puncaknya. Mereka yang menjadi kaisar akan muncul di masa depan, demikian ramalan seseorang. N. Chapter 1755 Buxian. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa ada tubuh suci yang kuat, Ye Fan. Dia pernah membunuh makhluk surgawi kuno yang telah naik ke tingkat ekstrim. Sekarang, dia adalah penguasa dunia fana dan tak tertandingi. Dia adalah orang dari era ini. Energi darahnya sekuat lautan, menekan kosmos dan sungai berbintang. Dia berada di masa jayanya, dan ini jauh lebih unggul daripada kaisar-kaisar kuno. Tidak ada yang berani melawannya. Mungkin dia bisa mengintimidasi para kaisar. Namun, ini hanya sedikit penghiburan. Kebanyakan orang masih gemetar. Bagaimanapun, hanya ada satu tubuh suci, dan jumlah makhluk tertinggi kuno tidak diketahui. Apakah pertempuran ini benar-benar akan datang? Kenaikan abadi lagi, berapa banyak orang yang telah Anda rugikan? Aku benci era keemasan, aku benci jalan abadi ini, aku benci semua orang yang telah mencapai dao. Kalian semua harus mati. Banyak orang mengutuk di setiap bagian dunia. Angin yang menyedihkan dan hujan yang menyedihkan memenuhi dunia, dan banyak orang dalam ketakutan. Kekacauan yang kelam telah meninggalkan luka yang belum benar-benar sembuh. Banyak generasi manusia telah berganti, tetapi banyak orang Siulian yang telah hidup melalui zaman itu. Banyak orang telah kehilangan orang yang mereka cintai dan merasakan penderitaan yang luar biasa. Saya berharap bintang abadi terbang di era ini akan meledak dan berubah menjadi bencana terbesar sejak zaman kuno. Itu akan mengubur semua makhluk tertinggi dan mengakhiri kekacauan gelap dunia fana. Seorang tetua berambut putih meraung sambil menangis darah. Selama pertempuran besar di jalan keabadian, tidak masalah jika makhluk tertinggi mati. Namun, jika mereka perlu mengisi kembali energi esensi mereka karena kesengsaraan, itu akan menjadi beban yang tak tertahankan. Ada terlalu banyak darah dan rasa sakit di masa lalu. Ketika jalan keabadian berkembang, para kultivator tingkat rendah menderita. Ketika jalan keabadian menurun, kultivator tingkat rendah juga menderita. Seseorang menghela nafas.
Visi dan harapan dari makhluk tertinggi tidak ada hubungannya dengan kultivator tingkat rendah. Yang akan menderita pada akhirnya adalah yang lemah. Bintang abadi terbang mengalami perubahan yang aneh. Misterinya bahkan belum terungkap, tetapi seluruh alam semesta sudah gelisah. Belum pernah ada dunia seperti ini sebelumnya. Bahkan belum 1000 tahun berlalu, namun jalan keabadian akan menjadi kacau 2 kali. Ini adalah keajaiban yang belum pernah terjadi sejak zaman kuno. Di mata para kultivator tingkat rendah, ini adalah kesengsaraan iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka yang telah mengalaminya secara pribadi dan menghadapi darah dan tulang yang tak ada habisnya masih gemetar ketika memikirkannya. Segera setelah petunjuk muncul, klan-klan yang kuat mulai bergerak dengan panik. Mereka tidak bisa mengalami kesengsaraan besar lainnya. Banyak kehidupan tanah kuno dan ras yang kuat menghilang, menuju ke perbatasan kosmos yang sunyi, memasuki sistem bintang mati yang belum pernah diinjak oleh siapapun sebelumnya. Alam semesta adalah yang pertama memasuki kekacauan besar. Pengadilan surgawi tidak panik. Meskipun ada berbagai macam rumor di dunia luar baru-baru ini, mereka tetap mengikuti perintah mereka. Semuanya stabil, dan tidak ada yang panik. Tubuh suci Yevan mungkin tidak dapat melindungi seluruh alam semesta, tetapi itu cukup untuk melindungi istana surgawi. Semua prajurit surgawi dan jenderal surgawi sangat yakin bahwa jalan di depan tidak akan suram. Hanya eselon atas pengadilan surgawi yang sedikit gugup, karena Kaisar Hitam, Dongfang Ye, Litian, dan yang lainnya tahu bahwa Ye Fan memiliki simpul di hatinya. Dia merindukan teman baiknya Jizi, Jiang Taixu, dan Ge Zhouyu, yang sama pentingnya dengan ayahnya, dan dia tidak bisa melupakan mereka. Dia harus membalas dendam. Secara khusus, ketika dia menerima berita bahwa Kaisar Batu masih hidup, Ye Fan telah duduk di sana selama 100 tahun, menatap biduk abadi. Orang-orang tahu bahwa begitu perang dimulai, dia pasti akan bergegas dan mencari kesempatan untuk membunuh Kaisar Batu. Saya siap untuk perang, tapi sebelum itu, saya akan membuka 10 tanah murni untuk Anda. Tidak ada yang bisa menemukan atau menghancurkannya. Istana bintang akan terpecah menjadi 10 bagian dan bersembunyi di dalamnya secara terpisah, kata Ye Fan. Semua orang menghela nafas, mengetahui bahwa dia telah memutuskan untuk bertarung. Mungkin pada akhirnya, dia tidak hanya akan menghadapi seorang petinggi kuno. Ini akan menjadi pertempuran berdarah antara kaisar besar. Jangan khawatir, aku akan kembali hidup-hidup karena aku pasti tidak bisa mati. Peta pertempuran besar yang saya sebutkan sebelumnya belum terungkap, tapi itu pasti akan menjadi kenyataan. Ye Fan berjanji, ini adalah kebenaran. Dia benar-benar tidak bisa mati, atau banyak orang akan mati karenanya. Anak-anak dari daerah terlarang pasti akan memulai pembantaian terhadap divisi pertempuran di Istana Bintang. Selama dia masih hidup, itu akan menjadi semacam pencegahan. Pada akhirnya, tidak ada yang berani bergerak, dan mereka harus terus menyerang untuk melindungi semuanya. Master pemujaan, kami merasa bahwa kesengsaraan besar planet surgawi terbang kali ini akan sangat istimewa, tetapi kami tidak berani menghitungnya secara mendalam. Gu Lin dan Gu Fei berjalan mendekat. Hampir 1000 tahun telah berlalu, dan sepasang saudara kandung ini telah menjadi peramal ilahi paling misterius di pengadilan surgawi. Apakah kamu juga merasakannya? Mendengar mereka mengatakan ini, yang lain juga tercengang. Kaisar Hitam merenung untuk waktu yang lama, tapi sayangnya, dia, yang awalnya paling cerdas, telah kehabisan kemampuannya untuk memprediksi hal yang tidak diketahui karena waktu sebelumnya ketika ruang di antara alisnya menyala seperti api. Dia tidak bisa lagi menggunakan kata rahasia, ke depan, untuk menyimpulkan apapun. Gunakan bakat Anda untuk menyimpulkan masa depan dengan berani. Saya akan menanggung semua konsekuensi yang menakutkan, kata Ye Fan setelah berpikir. Kekuatannya telah mencapai alam ini, dan dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan kesengsaraan besar yang paling menakutkan di dunia. Di bawah perlindungannya, dia bisa mengalihkan sebab dan akibat bencana kepada orang lain dalam jarak tertentu. Bukankah ini akan sangat berbahaya? Litian, Li Heishui, dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Mereka takut kecelakaan akan menimpanya. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa menakutkannya, itu hanya serangan terkuat dari seorang kaisar agung. Tidak akan sulit bagiku, kata Ye Fan dengan tenang. Gu Fei dan Gu Lin saling memandang. Akhirnya, di bawah dorongan Ye Fan, mereka menjadi tenang dan duduk bersila di atas cangkang kura-kura putih yang besar. Mereka saling berhadapan seolah-olah mereka telah berubah menjadi yin dan yang, dan mulai menyimpulkan. Mereka pada awalnya adalah anak-anak spiritual, dan yin dan yang berdiri berdampingan, saling menyelesaikan bencana.
Sekarang, dengan janji seperti itu dari Ye Fan, mereka secara alami dapat merasa nyaman dan bertindak dengan berani. Semua orang mundur, jauh dari pulau terpencil yang mengambang di alam semesta ini. Kabut menyelimuti udara, dan aura misterius muncul. Tempat ini telah menjadi medan kekacauan. Cangkang kura-kura putih ditemukan oleh Ye Fan ketika dia melakukan perjalanan di alam semesta yang kacau 200 tahun yang lalu. Itu diduga merupakan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh kura-kura hitam sebelum mencapai Dao, dan memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, cahaya putih susu mengalir dan bercampur dengan ki yang kacau, menenggelamkan kedua kakak beradik itu. Rune menyala satu demi satu pada cangkang kura-kura, berubah menjadi tulisan misterius yang berbaris di sini. Selain menggunakan teknik ramalan mereka sendiri, Gu Fei dan Gu Lin juga mengoperasikan mantan kata rahasia. Keduanya terhubung ke jantung Dao langit dan bumi, dan pada saat ini, gelombang cahaya muncul di depan mereka. Seolah-olah mereka telah melihat sudut masa depan yang buram. Ya, bahkan Ye Fan pun bisa merasakan aura masa depan menyebar. Boom! Semua orang terkejut. Ini adalah kesengsaraan ilahi dari seorang kaisar agung, dan itu jelas merupakan petir yang tak tertandingi yang bisa melukai seorang kaisar kuno. Sulit bagi mereka untuk membayangkan apa yang telah dilihat Gu Lin dan Gu Fei yang benar-benar memicu bencana seperti itu. Terlalu berlebihan untuk menggunakannya untuk menjatuhkan dua orang dengan kultivasi rendah. Bangkit! Di tengah kesengsaraan kaisar yang tak ada habisnya, Ye Fan berteriak dengan keras. Penglihatannya meluas dan menutupi pulau ilahi ini, melindungi saudara-saudaranya. Dia membalikkan situasi dan mengarahkan semua bencana ke arah dirinya sendiri. Langit runtuh dan bumi terbelah. Alam semesta sepertinya akan mengering. Kekuatan tinju Ye Fan meluap ke langit, dengan kuat menahan kesengsaraan ilahi yang tak tertandingi dan mengalahkannya. Untungnya, kesengsaraan besar ini hanyalah serangan dari langit, dan itu bukanlah hukuman ilahi tingkat kaisar yang tak terbatas dan tak ada habisnya. Saat cahaya menghilang, Pulau Dewa tidak terluka. Namun, ada banyak retakan pada cangkang penyu putih. Hal ini mengejutkan orang-orang yang bergegas mendekat. Namun, ketika mereka melihat Gu Fei dan Gu Lin yang berwajah pucat tidak terluka, mereka akhirnya santai. Apa yang kalian lihat? Kaisar Hitam bertanya. Yang lain juga sangat gugup saat mereka melihat kakak beradik itu. Itu adalah hamparan yang luas, sangat kabur. Ada banyak cahaya dan bayangan, tapi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Ini adalah masa depan yang tidak dapat diprediksi. Wajah Gu Fei benar-benar pucat saat dia berbicara. Ya, masa depan tidak bisa diprediksi. Gu Lin juga berbicara seperti ini. Semua orang tercengang. Kali ini jelas bukan masalah kecil. Apakah sudah seperti ini bahkan sebelum mereka bisa memprediksinya? Bencana semacam ini terlalu menakutkan. Jalan di depan membuat mereka merasa tidak nyaman. Hualah! Tiba-tiba, cangkang kura-kura putih itu pecah, berubah menjadi potongan-potongan yang tersebar di seluruh Pulau Dewa. Pulau itu tidak terluka, jadi mengapa bisa hancur? Bahkan Ye Fan pun terkejut. Ini adalah sisa-sisa yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi sebelum mencapai Dao. Itu kokoh dan abadi, namun itu benar-benar hancur begitu saja. Ini adalah baju besi ilahi, objek ilahi dari ramalan bawaan. Ini meramalkan masa depan. Tiba-tiba, kakak beradik itu berteriak dengan keras. Mereka memahami sebuah sudut masa depan dari cangkang kura-kura yang hancur. Mereka sangat terkejut, dan bahkan bibir mereka mulai bergetar. Apa yang terjadi? Semua orang bertanya. Apa lagi? Hua bertanya. Kita akan melihat makhluk abadi di dunia ini. Seseorang telah menjadi abadi. Gu Lin dan Gu Fei dengan lantang mengucapkan rahasia utama yang telah mereka ketahui. Hanya dengan kalimat ini, seluruh alam semesta bergemuruh seperti guntur, membuat langit berguncang hebat. Banyak kultivator dari seluruh dunia mengangkat kepala dan melihat ke arah langit dengan bingung. Mereka sangat bingung. Seseorang akan naik ke keabadian di dunia ini, dan itu ada di bintang dengan nama yang sama. Berita ini menggemparkan dan mengguncang istana langit. Bahkan Ye Fan pun tercengang. Sejak zaman kuno, berapa banyak kaisar manusia dan kaisar dari ras yang kuat yang mencari keabadian. Mereka ingin masuk ke dunia lain, menerobos keabadian, dan mencari keabadian. Namun, mereka semua gagal. Sekarang, seseorang mengatakan bahwa seseorang akan naik ke keabadian di dunia ini dan akan berhasil. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno. Sebuah keajaiban akan segera terjadi. Para makhluk abadi akan muncul di dunia ini. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Istana surgawi menjadi gempar.
Mereka sangat terkejut. Semua orang diliputi emosi. Kesempatan terbesar untuk menjadi abadi akan muncul dalam waktu dekat. Jika mereka bisa menangkapnya, maka mereka akan menciptakan sejarah. Kali ini, bencana besar bintang abadi terbang melebihi ekspektasi saya. Ye Fan menghela nafas pelan. Dia merasa perlu mengubah strateginya. Jika memang ada harapan untuk menjadi abadi, dia secara alami harus membawa serta pasukan pengadilan surgawi. Bergemuruh. Di area pusat bintang abadi terbang kuno yang tersegel, tablet batu naik dari tanah satu demi satu. Mereka menjulang di atas permukaan, tinggi dan megah, misterius dan kuno. Di atasnya, ada banyak kata-kata yang terukir padat. Tidak diketahui dari era mana mereka berasal, dan mustahil untuk memahaminya. Apakah ini pemakaman makhluk abadi dan iblis? Bisakah kita bertarung menuju dunia abadi dari sini? Makhluk tertinggi kuno berubah menjadi gambar kosong dan tiba di sini sebelumnya. N.